Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Yuandra Putri dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro dengan NIM 40040324620012. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ADC, yaitu Analog to Digital Converter. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dasar dari ADC. ADC itu bekerja melalui 3 tahapan utama. Yang pertama adalah sampling atau pencuplikan. Sinyal analog yang bersifat kontinu diambil nilainya pada interval waktu tertentu agar sinyal dapat direkonstruksi dengan benar. Frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi sinyal asli sesuai teorema Nyquist. Sebagai contoh, audio digital menggunakan sampling rate 44,1 kHz. Tahapan kedua yaitu kuantisasi. Setiap sampel dipetakan ke level diskrit terdekat. Jumlah level yang tersedia adalah 2 pangkat n, di mana n adalah resolusi bit. Proses ini menghasilkan quantization error yang semakin kecil seiring bertambahnya jumlah bit. Tahap ketiga adalah encoding. Nilai yang sudah terkuantisasi diubah menjadi kode biner n per bit, baik dalam format unsigned maupun to complement, sehingga siap diproses oleh microcontroller. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan resolusi dan rumus konversi. Resolusi ADC menentukan seberapa halus sinyal analog dapat direpresentasikan secara digital. ADC 8 bit menghasilkan 256 level, 10 bit menghasilkan 1024 level, dan 12 bit menghasilkan 4096 level, dan 16 bit menghasilkan 65536 level. Semakin tinggi resolusi, semakin kecil nilai LSB atau Less Significant Bit, yang artinya perubahan tegangan terkecil pun masih bisa terdeteksi. Rumus konversi yang digunakan adalah Vout sama dengan ADC value dibagi 2 pangkat n dikurangi 1, lalu dikalikan Vref. Sebagai contoh nyata, pada ADC 12 bit dengan Vref 3,3 volt dan nilai ADC 2048, maka tegangan yang dihasilkan adalah sekitar 1,65 volt, tepat di tengah rentan tegangan. Rumus ini yang nantinya kita gunakan di dalam kode program untuk mengkonversi nilai digital kembali ke satuan tegangan. Selanjutnya, aku akan jelasin tentang ADC pada ESP32. ESP32 memiliki 2 unit ADC. ADC 1 terdapat pada GPIO 32 hingga 39. Memiliki 8 channel dan dapat digunakan secara bebas tanpa konflik dengan Wi-Fi. ADC 2 memiliki lebih banyak channel hingga 10, namun tidak bisa digunakan bersamaan dengan Wi-Fi aktif. Karena itu, sebaiknya gunakan ADC 1 untuk keperluan umum. Untuk menyelesaikan rentang tegangan input, ESP32 menyediakan fitur atenuasi. Tanpa atenuasi, range hanya 100-950 mV. Dengan atenuasi penuh, ADC Aten_db_11 itu tuh range melebar hingga 150-3100 mV yang sudah mendekati 3,3 volt. Satu hal penting adalah kalibrasi eFuse. ESP32 menyimpan data kalibrasi dari pabrik di dalam eFuse-nya. Dengan memanggil fungsi ESP_ADC_characterize, kita bisa mengkoreksi offset dengan referensi internal sehingga pembacaan jauh lebih akurat. Ini tuh wajib digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Selanjutnya, ADC pada STM32. Nah, pada STM32, ADC1 memiliki lebih dari 16 channel yang terdiri dari channel eksternal yang terhubung ke GPIO seperti PA0 hingga PA7, serta channel internal untuk membaca tegangan referensi dan suhu chip. Setiap channel bisa dikonfigurasi urutan konversinya lewat pengaturan rank dan sampling time-nya masing-masing. Scan mode memungkinkan STM32 tuh mengonversi beberapa channel secara otomatis dan berurutan hanya dengan satu trigger. Ini sangat efisien jika dikombinasikan dengan DMA dan continue mode agar konversi berjalan terus-menerus tanpa intervensi dari CPU. Fungsi atau fitur unggulan lainnya adalah analog watchdog. Nah, perangkat ini tuh memantau tegangan input secara real time dan akan memicu interrupt
jika nilai melebihi batas atas HTR atau turun di bawah batas bawah atau LTR yang sudah kita tentukan. Ini tuh sangat berguna untuk proteksi hardware, misalnya untuk mendeteksi kondisi baterai low. Di sebelah kanan dapat kita lihat ini adalah contoh kode menggunakan HAL library untuk menginstalasi ADC, membaca nilainya dan mengkonfigurasi analog watchdog. Nah, terakhir aku akan jelasin tentang teknik filter atau DMA. Dalam praktik, sinyal ADC seringkali mengandung noise. Nah, ada 3 teknik filter yang umumnya digunakan. Yang pertama ada moving average filter, itu tuh untuk mengambil rata-rata dari N sampel terakhir. Ini tuh mudah diimplementasikan dan efektif untuk mengurangi noise acak, namun menambah latensi sebanding dengan ukuran window. Lalu ada exponential moving average atau EMA. Ini tuh menggunakan rumus output baru sama dengan alpha dikali input ditambah 1 minus alpha dikali output sebelumnya. Hanya butuh satu variabel memori sehingga sangat ringan untuk microcontroller. Nilai alpha yang besar membuat filter lebih responsif dan nilai kecil lebih halus. Selanjutnya ada median filter. Ini tuh mengambil nilai tengah dari sejumlah sampel sehingga sangat efektif untuk menghilangkan spike atau outlier. Cocok untuk sensor jarak jauh atau suhu, meskipun membutuhkan komputasi lebih karena perlu proses sorting. Yang terakhir ada DMA atau Direct Memory Access. Ini tuh memungkinkan data hasil konversi ADC ditransfer langsung ke buffer RAM tanpa melibatkan CPU sama sekali. Nah, CPU jadi bebas menjalankan tugas lain sementara DMA bekerja di latar belakang. Dengan circular mode, proses ini berjalan terus-menerus secara otomatis. Cukup satu baris kode yaitu HAL underscore ADC underscore star underscore DMA untuk mengaktifkannya. Nah, demikian presentasi terkait dengan materi analog to digital converter. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa percobaan yang telah saya lakukan bersama kelompok saya. Terima kasih. Ini itu terdapat 2 percobaan. Percobaan pertama itu ESP32 itu tanpa LED. Untuk percobaan yang kedua itu STM32. Untuk komponen yang digunakan itu ada microcontrollernya, terus potentiometer, terus juga ada LDR sama LED dan juga resistor. Nah, di sini tuh kita menguji respon waktunya. Nah, untuk ADC-nya sendiri kita bisa pakai menggunakan ada beberapa opsi, pakai polling, interrupt, atau direct memory access, atau continue mode, atau single conversation, atau scan mode, sama inject channel. Ini adalah percobaan pertama menggunakan ESP32. Ini adalah program yang digunakan, dan ini adalah untuk program platform I/O-nya. Setelah itu tinggal di-upload, dan tinggal kita lihat hasil dari serial monitor. Ini bisa teman-teman lihat untuk hasil dari putaran potensiometernya. Ini ketika potensiometernya 0, terus semakin kita putar, maka bisa dilihat nilai ADC dan juga voltasenya tuh tertampil di sini. Tuh sampai mentoknya tuh di 4095 seperti itu. Untuk voltasenya juga paling ujung tuh di 3,3 volt. Jadi semakin dia diputar ke kiri maka sudah terbaca dengan benar untuk nilai dari ADC-nya. Setelah ini nanti akan saya tunjukkan untuk tampilan dari hardware-nya. Ini adalah tampilan dari hardware-nya. Kita bisa lihat di sini aku putar potensionya itu ke arah kanan. Maka tampilan di serial monitornya itu 0 volt. Lalu kita putar ke arah berlawanannya, maka tampilan dari serial monitornya berangsur-angsur menaik hingga nilai maksimalnya yaitu di 3,3 volt dengan nilai ADC-nya itu 4095. Kita coba lagi, kita putar lagi, maka dia akan berangsur-angsur menurun sampai ke nilai paling kecilnya yaitu di 0 volt itu. Ini adalah tuh LDR value-nya juga terlihat ya, ada di
29, 43, dan juga 49. Berarti percobaan pertama sudah berhasil. Ini adalah program percobaan kedua menggunakan STM32. Ini adalah programnya. Lalu nanti setelah itu, ini untuk program platform I/O-nya. Terus nanti setelah itu tinggal di-upload. Setelah di-upload akan muncul di serial monitor. Nah, di sini ada terbaca ya nilainya, dan ini adalah rangkaian fisiknya. Ini kondisi lampunya on. Ketika diputar ke arah kiri, ke kanan, ke kiri. Putar, maka kondisi lampunya akan mati dia. Mati. Nah, di sini terlihat kebaca nilainya yang ini. Nilainya tadi yang ini ya, yang resistor ya, terbaca kayak gini. Jadi ketika nanti ini dinaikkan, nah maka dia akan ada di nilai maksimumnya. Seperti itu. Kita coba lagi di hardware-nya. Kita turunkan. Nah, maka di sini juga akan langsung turun ya. Coba giniin kali ya, biar kelihatannya bareng. Nah, ini kita naikkan. Nah, di sini terlihat naik angkanya, maka dia nyala. Ketika kita turunkan, maka dia mati. Ya, terima kasih.